Oke, baik. Shalom, selamat sore menjelang malam untuk saudara-saudaraku yang terkasih. Pada sore hari ini saya ingin membahas satu bagian penting di dalam kebenaran Alkitab mengenai peristiwa dan para saksi yang telah menyaksikan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan dalam video ini? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah satu mitos atau satu cerita yang dibuat-buat oleh Alkitab. Tetapi lepas dari semua yang telah dikatakan oleh orang-orang itu, saya mau katakan bahwa tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kebangkitan Kristus itu adalah satu mitos. Kalaulah benar bahwa kebangkitan Kristus itu adalah satu mitos, maka tidak akan ada saksi-saksi yang menceritakan dengan nada yang sama, dengan kalimat yang sama, dengan kata yang sama, dan peristiwa yang sama pula. Semua pikiran orang itu sudah bisa dapat dibantah oleh fakta-fakta di dalam Alkitab. Contoh yang pertama kali menyaksikan atau memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu adalah malaikat. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Malaikatlah yang pertama kali memberitahukan kepada perempuan-perempuan yang datang pagi-pagi benar untuk mengunjungi makam Yesus pada waktu itu. Ketika mereka datang, mereka menemui bahwa batu yang menutupi pintu makam di mana Yesus dikuburkan itu telah tergeser dari tempatnya. Dan ketika mereka masuk ke dalam kuburan itu atau gua batu itu, mereka tidak melihat ada jenazah di sana. Tetapi yang mereka lihat adalah malaikat. Malaikat yang memberikan keterangan kepada mereka bahwa dia yang mereka cari itu tidak ada di sini karena sudah bangkit. Itu saksi pertama, yaitu malaikat yang menyaksikan kebangkitan itu. Lalu saksi yang kedua adalah tentu Maria Magdalena, kemudian Maria ibu Yakobus, Salome, Yohana, kemudian perempuan-perempuan lainnya. Dan fakta Alkitab menjelaskan tentang saksi-saksi ini, seperti di dalam Matius 28 ayat 1, ayat 8 sampai 9. Kemudian Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 10. Lalu di dalam Markus 16 ayat 14 ada 11 orang juga yang menceritakan tentang kesaksian yang sama tentang kebangkitan Kristus. Lalu di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 23 ada Kleopas juga menceritakan kesaksian yang sama.
Kemudian Lukas pasal 24 ayat 34 ada Simon. Nah, ini baru beberapa saksi yang bisa saya sampaikan di sini untuk membantah pernyataan-pernyataan orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah mitos. Masih banyak saksi-saksi lainnya. Tetapi dari kesekian saksi ini saja sudah dapat dibuktikan bahwa Yesus mati itu benar. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena para saksi ini memberikan kesaksian tentang kebangkitan itu, dan itu sudah memenuhi fakta hukum bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Kita tidak hanya berbicara tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, tetapi juga kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu Yesus bangkit. Peristiwa yang pertama yaitu terjadi gempa bumi yang begitu hebat. Itu tertulis di dalam Matius pasal 28 ayat yang kedua. Kemudian peristiwa kedua adalah batu penutup kubur telah tergeser. Lalu malaikat duduk di atas batu itu. Kemudian peristiwa berikutnya di dalam Matius pasal 28 ayat 4 dikatakan di sana bahwa penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa pribadi yang mati di atas kayu salib kemudian bangkit pada hari yang ketiga adalah bukan manusia biasa, tetapi dia benar-benar adalah anak Allah, atau Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang telah menyatakan diri kepada manusia dalam rupa manusia, sehingga dia berkuasa sepenuhnya atas kehidupan dan juga atas kematian. Jadi jelaslah bagi kita bahwa kematian Kristus untuk menebus dosa manusia itu adalah bukti kasih Allah yang begitu besar. Dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu adalah bukti bahwa dialah yang menjamin kehidupan kekal semua orang yang mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat itu, dan dia juga adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Apalagi yang membuat saudara-saudaraku ragu tentang ketuhanannya? Apalagi yang membuat saudara-saudaraku tidak mau percaya? Karena fakta sejarah membuktikan bahwa semua hal yang dibicarakan itu benar adanya. Bukan tanpa saksi, bukan tanpa peristiwa, tetapi ada saksi dan ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi semua perkara-perkara hebat dan ajaib itu. Jadi, marilah setiap orang harus menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa juru selamat. Kita butuh juru selamat, dan juru selamat itu adalah Kristus Yesus Tuhan, Allah yang mati
bagi dosa, dan Allah yang bangkit untuk menjamin kehidupan kekal. Amin.